Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kali ini akan membahas mengenai isu-isu pendidikan dalam praktik pendidikan mengenai hal efisiensi dan relevansi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvia dan rekan saya Salsabila Maidinda, Siti Fitria Jainul, dan Zahra Zafira Hendratno. Masalah efisiensi pendidikan. Menurut KBBI, efisiensi ialah ketepatan cara atau usaha kerja dalam menjalankan sesuatu, misalnya dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian, kedayagunaan, ketepatgunaan, dan kesangkilan. Efisiensi sendiri artinya bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dan dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisiensi ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang semestinya. Jika penggunaan hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya. Hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Masalah efisiensi pendidikan meliputi 1. Mahalnya biaya pendidikan. Tidak hanya berbicara tentang biaya sekolah, training, kursus, atau lembaga pendidikan formal maupun informal lainnya. Namun, kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku dan biaya transportasi yang ditempuh untuk sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, namun kebutuhan peserta didik tidak hanya itu saja. Kebutuhan lainnya adalah buku teks pengajaran, alat tulis, dan seragam. Yang mengejutkannya lagi, ada pendidik yang diwajibkan les kepada peserta didiknya yang tentu dengan bayaran untuk pendidik tersebut. Dengan banyaknya permasalahan dalam perihal biaya menjadikan pendidikan di Indonesia dinilai kurang efisien. Yang kedua adalah waktu belajar yang terlalu lama. Pendidikan tatap muka di Indonesia relatif lebih lama jika dibandingkan dengan negara lain. Dengan pendidikan formal SMA, misalnya ada sekolah yang jadwal mengajarnya dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00 atau jam 4 sore. Hal tersebut jelas tidak efisien. Karena peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak juga yang mengikuti lembaga pendidikan informal lainnya seperti les akademik, bahasa, dan sebagainya. Selain itu juga, belajar dalam waktu yang lama dinilai cepat membuat seseorang kehilangan konsentrasi dengan kurang fokusnya siswa dan terlalu padat kegiatan juga mempengaruhi segala aktivitas yang dinilai tidak efektif. Selanjutnya yaitu masalah efisiensi pendidikan. Yang ketiga, kurangnya kualitas pengajar dan banyak pengajar yang mengajar tidak pada kompetensi keahliannya. Kurangnya mutu pengajar juga hal yang menyebabkan peserta didik kurang mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga membutuhkan uang lebih. Kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun dia mengajarkan keterampilan yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal lain adalah pendidik tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, akibatnya banyak yang tidak mengerti. Dilanjutkan lagi, masalah efisiensi pendidikan yang keempat, yaitu sistem pendidikan yang berubah-ubah. Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan sistem pendidikan kita berubah-ubah.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi yang pengubah proses pengajaran menjadi proses pendidikan aktif, hingga kurikulum baru lainnya. Pergantian kurikulum yang terhitung berkali-kali juga menghambat efisiensi dalam pendidikan. Karena dengan berubahnya kurikulum, maka berubah juga metode serta tujuan dalam pembelajaran itu sendiri. Masalah efisiensi pendidikan yang terakhir, terlalu fokus pada standar pendidikan, bukan bagaimana caranya agar pendidikan itu dinilai efektif. Ketika mengganti kurikulum, kita juga mengganti cara pendidikan pengajar, dan pengajar harus diberi pelatihan terlebih dahulu, yang juga akan menambah kos biaya pendidikan. Sehingga amat disayangkan jika terlalu sering mengganti kurikulum yang dianggap kurang efektif, lalu langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efektif. Cara dan hal-hal kecil yang sering kali dinilai kurang penting, terkadang menjadi salah satu pendukung untuk efisiensi di bidang pendidikan, dan menjadikan suatu pendidikan dapat dinilai lebih efisien dengan fokusnya hanya pada standar pendidikan. Tentu saja ikut menjadi salah satu masalah efisiensi pendidikan tersebut. Solusinya, apabila kita ingin meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil, yaitu seperti dalam Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Tinjauan terhadap standarisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kita pada kemungkinan adanya pendidikan yang terkepung oleh standar kompetensi saja, sehingga kehilangan makna dan tujuan pendidikan itu sendiri. Solusinya dapat bersifat mendasar. Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan. Baik itu masalah rendahnya sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, kesempatan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Nah, seperti diketahui, sistem pendidikan itu sangat berkaitan dengan sistem ekonomi. Masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Singkatnya, relevansi adalah sejauh mana sistem pendidikan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Sehingga kurikulum pendidikan yang digunakan haruslah sesuai dengan tuntutan hidup maupun kebutuhan pekerjaan dalam kehidupan nyata. Sebab lulusan pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi. Oleh karena itu, relevansi pendidikan dianggap penting. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan peserta didik ketika memasuki usia kerja. Nah, dari hal tersebut dapat terlihat bahwa relevansi pendidikan dinilai masih cukup rendah. Faktor-faktor penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Ketiga, aspirasi masyarakat. Keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Masalah relevansi pendidikan ini meliputi yang pertama, rendahnya relevansi pendidikan dengan potensi daerah. Proses pendidikan yang sebenarnya tentu melibatkan peranan keluarga, lingkungan masyarakat, dan sekolah, sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka dapat mempengaruhi keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Selama ini, proses pendidikan cenderung tidak memperhatikan potensi lingkungan. Akibatnya, lulusan pendidikan tidak memahami potensi daerah tempat tinggalnya. Dengan tidak memiliki pemahaman yang memadai, maka siswa tidak dapat memanfaatkannya potensi daerah sebagai salah satu fokus pembelajarannya.
Masalah relevansi pendidikan yaitu rendahnya kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dunia usaha didorong untuk membangun sekolah, bukan menggalang dana dari dunia usaha. Masalahnya adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Solusi yang berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan sebagai sumber dan pelaksanaan pendidikan, baik itu dalam perseorangan, kelompok, organisasi profesi, keluarga, maupun organisasi kemasyarakatan. Solusi. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan siswa dan mahasiswa. Yang kedua, menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan kualifikasi institusi dengan melakukan penilaian secara lebih rutin apakah program yang dijalankan institusi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai institusi yang siap mencetak siswa-siswa yang kompeten. Yang keempat, yaitu bekerja sama dengan masyarakat industri. Yang kelima, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan kelulusan. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang ketujuh, yaitu memberi keterampilan khusus untuk peserta didik yang akan dibutuhkan di dunia kerja, khususnya untuk siswa menengah kejuruan. Yang kedelapan, yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah, agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk tamatan kejuruan. Karena target lulusan SMK setelah tamat ialah bekerja sesuai program pemerintah.